Halo guys, jadi ada teman kita nih yang nanya di DM Twitter gua. Mas, ini saya lalala yang barusan reply. Boleh sharing seputar reksadana? Butuh pencerahan nih. Posisi sekarang saya full reksadana obligasi di lalala umur 1 tahunan. Nah, niatnya buat nikah mas dan alhamdulillah sudah tercapai target. Yang mau saya tanyain, sesudah menikah baiknya nabung di reksadana apa ya mas? Buat dibagi jadi beberapa porsi gitu, biar nggak satu keranjang aja di obligasi. Makasih mas sebelumnya. Nah setelah itu gua tanya, tujuan investasi dan jangka waktunya berapa lama nih? Kemudian beliau menjawab, halo mas, sorry on tweet lagi. Tujuan investasinya sih untuk sekolah anak dan beli rumah second mas. Jangka waktunya di atas 5 tahun. Terus gue tanya lagi, tipe investor lu seperti apa? Cari investasi risiko yang kecil banget, risiko menengah, atau bisa toleransi risiko tinggi dengan potensi imbal hasil yang tinggi juga? Nah, terus dia jawab lagi, menengah mas, makanya sekarang gue lagi di obligasi dan agak bimbang ke depannya, apakah risiko tinggi aman untuk jangka panjang? Nah, kemudian dia nginfoin lagi nih, additional info gajiku up to lalala per month. Kita asumsikan saja 10 juta per bulan. Karena kita sudah tahu tujuan investasinya untuk biaya pendidikan dan untuk jangka waktu 5 tahun serta profil risikonya menengah, ini dia point of view gue mengenai pertanyaan ini. Jadi misalnya kamu memiliki profil risiko menengah, kamu bisa cenderung alokasikan investasi kamu lebih berat di bobot reksadana pendapatan tetap dan juga reksadana campuran. Misalnya kita memiliki modal 10 juta, kamu bisa menempatkan 3,5 juta di reksadana pendapatan tetap, kemudian 3,5 juta lagi di reksadana campuran, serta kamu juga bisa diversifikasi aset alokasi kamu ke reksadana pasar uang sebesar 1 juta dan juga reksadana saham sebesar 2 juta. Kenapa sih harus 2 juta? Tadi kan kamu atau beliau ini bilang kalau di atas 5 tahun. Karena reksadana saham cukup efektif atau optimal bila diinvestasikan lebih dari 5 tahun. So itulah dari point of view gua, disclaimer on, dan balik lagi, investasi itu memiliki risiko dan lebih baik disesuaikan dengan tujuan investasimu dan profil risiko masing-masing. Semoga bermanfaat.